Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ola Fitriah dengan NPM 2351092 dari kelas 1 IHPA dengan dosen pengampu Ibu Salvirus Diana SHMH. Dan saya akan menyampaikan tugas pengantar ilmu hukum. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang apa itu hukum dan fungsinya, lalu apa itu pengantar ilmu hukum. Yang pertama, hukum adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan kumpulan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat atau yang mewakilinya dan diundangkan ditegakkan oleh institusi yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau pemandu dalam menjalankan kewajiban atau untuk mewujudkan tujuan di mana substansinya mengacu pada norma-norma dalam konstitusi. Fungsi hukum. Fungsi hukum yang pertama adalah untuk membentuk masyarakat yang sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Fungsi yang kedua adalah integratif, yang berarti membentuk kesatuan bangsa. Fungsi yang ketiga adalah stabilitatif, yang berarti menjaga keselarasan, keserasian, kesinambungan dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Fungsi keempat adalah perfektif, yang berarti menyempurnakan tindakan administrasi negara dan warga apabila terjadi pertentangan. Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap orang yang ingin mempelajari ilmu hukum sebagai dasar untuk mempelajari bidang hukum lainnya. Pengantar ilmu hukum memiliki peranan penting dalam memberikan pokok-pokok dan dasar-dasar ilmu hukum. Selain itu, pengantar ilmu hukum juga memberikan penjelasan tentang keadaan, inti maksud, serta tujuan dari bagian-bagian penting dalam hukum, serta hubungan antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dasar ilmu hukum. Yang pertama ada subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung, dapat memiliki hak dan kewajiban. Dalam hukum yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Yang pertama, ada subjek hukum manusia. Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Ada pengecualian menurut pasal 2 KUHP Perdata bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam kewarisan. Namun, apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada, sehingga ia bukan termasuk subjek hukum. Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu yang pertama, anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, dan belum menikah. Yang kedua, orang yang berada dalam pengampuan, yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros. Salah satu contoh dari subjek hukum adalah seorang anak yang lahir di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, anak tersebut merupakan subjek hukum karena memiliki hak-hak tersebut. Yang kedua ada objek hukum. Objek hukum atau badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu yang pertama, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Yang kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Badan hukum terbagi atas dua macam. Yang pertama, badan hukum privat seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Yang kedua, badan hukum publik seperti negara dan instansi pemerintah. Lalu objek hukum dapat berupa benda ataupun barang, hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Objek hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud, serta benda bergerak serta tidak bergerak. Salah satu contoh dari objek hukum adalah sebuah mobil merupakan objek hukum dalam kasus pencurian mobil. Dalam hal ini, mobil tersebut menjadi sasaran hukum karena menjadi objek kejahatan pencurian. Yang ketiga ada sumber hukum. Dalam hukum dikenal pula sumber-sumber hukum, source of law, yang merupakan asal-usul materi hukum yang akan dijadikan sebagai dasar bagi penciptaan norma-norma hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber hukum juga berarti tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal. Berdasarkan ketentuan pasal 1 TAP MPR nomor 3/MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan mendefinisikan makna sumber hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari tertulis,
dan tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum berdasarkan nasional. Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sumber hukum dalam arti formal, yaitu format wujud dari mana kita dapat melihat isi hukum yang berlaku atau suatu bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal itu dapat berupa undang-undang, kebiasaan, traktat, atau konvensi perjanjian antar negara, jurisprudensi, putusan hakim-hakim dalam kasus sebelumnya, pendapat ahli hukum atau doktrin, dan perjanjian ikatan antara dua pihak dalam suatu urusan tertentu. Salah satu contoh dari sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum formal dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan menjadi dasar bagi penerapan sanksi hukum bagi si pelanggar lalu lintas. Mengapa ilmu hukum mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan keputusan kita? Karena ilmu hukum memberikan fondasi bagi struktur sosial dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Selain diciptakan untuk mencapai berbagai tujuan masyarakat, hukum juga memastikan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah beberapa cara ilmu hukum mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan keputusan kita. Yang pertama, menjadi dasar hukum bagi masyarakat. Ilmu hukum menjadi dasar hukum bagi masyarakat seperti kompilasi hukum Islam yang menjadi dasar hukum bagi masyarakat Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu hukum mempengaruhi bagaimana masyarakat menjadi hukum dan mengatur kehidupan mereka sesuai dengan syarat dan rukun hukum yang diatur dalam hukum. Yang kedua, mengatur pernikahan dan perceraian. Ilmu hukum mengatur pernikahan dan perceraian dalam agama Islam dan memiliki beberapa syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi. Dalam kasus pernikahan beda agama, ilmu hukum menjadi dasar dalam menentukan aturan hukum yang memungkinkan pernikahan tersebut. Yang ketiga, mempengaruhi pemikiran dan perilaku. Ilmu hukum mempengaruhi pemikiran dan perilaku individu karena hukum menjadi dasar hukum bagi masyarakat dan mengatur bagaimana mereka menjadi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu hukum mempengaruhi bagaimana individu berperilaku dan berpikir dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ilmu hukum mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan keputusan kita dalam berbagai aspek seperti mengatur pernikahan dan perceraian serta menjadi dasar bagi masyarakat. Ilmu hukum memiliki beberapa konsep dasar seperti subjek hukum, individu yang memiliki hak dan kewajiban, dan objek hukum, sesuatu hal yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Ilmu hukum berkembang dari masa ke masa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Ilmu hukum memiliki relevansi yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan fondasi bagi struktur sosial dan keadilan serta memastikan keadilan, keamanan, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pendapat saya, mata kuliah pengantar ilmu hukum sangat penting untuk dipelajari oleh semua orang, bukan hanya mahasiswa hukum, karena hukum mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Selain itu, pengantar ilmu hukum meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Ini dapat membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai masalah hukum yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, mempelajari hukum pidana dapat memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat dan bagaimana menanganinya. Mempelajari ilmu hukum juga dapat memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang berbagai masalah hukum yang terjadi di bidang perdata seperti perkawinan, perceraian, dan waris. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.